coveragenya medium. Ini masih kelihatan nih ada bekas jerawatnya. Kalau keringetan, luntur atau enggak, ini kemarin dipakai naik motor, lagi panas-panasan makeupnya. Jangan dulu habisin uang kalian untuk membeli foundation ini sebelum kalian nonton video ini sampai akhir, karena aku bakalan ngasih tahu wear testnya, coveragenya bagus atau enggak, oxidize atau enggak. Jadi pastiin jangan dulu habisin duit kalian untuk beli produk ini ya. Jadi Silex Creme ini punya foundation baru nih. Harganya itu sekitar 140 ribuan dan namanya itu adalah Radiant Silk Foundation. Udah ada SPF-nya 50 PA+++, wow banget kan sebenarnya. Nah kebetulan aku punya semua shades-nya, ini aku tunjukin dulu swatch-nya sebelum aku bahas lebih panjang. Nah ini kalian bisa lihat shades-nya dari sini sampai ke sini. Tapi jujur ini tuh warnanya nggak sengeblok ini karena teksturnya itu tuh ringan banget. Jadi ini tuh sebenarnya warna yang belum di blend. Nanti tuh kalau misalnya kita udah beres, udah kita blend, si warnanya itu jadi kayak lebih nempel di kulit wajah. Nanti aku tunjukin pas dipakai ya. Ini aku hapus dulu. Nah untuk produk ini sendiri dia tuh udah ada kandungan skincare-nya, udah ada glycerin, Centella asiatica, ada tea tree extract-nya, dan juga ada Maribium vulgare. Nah di video ini aku bakal nunjukin sama kalian setengah wajah aku akan pakein brush dan setengahnya lagi aku akan pakein spatula. Kita lihat perbedaannya. Aku udah nyobain dua-duanya dan menurut aku dua-duanya hasilnya bagus sih. Tapi kalau aku lebih suka ngeaplikasiin pakai spatula daripada pakai brush. Oke, nah ini aku akan langsung aplikasiin dan aku pakai shades yang W02. Biasanya aku aplikasiinnya kayak sedikit aja dulu karena memang menggunakan produk ini tuh kayak nggak perlu banyak-banyak. Ini aku akan liatin sama kalian. Ini aku aplikasiin pakai brush. Ini tuh effortless banget saat diaplikasiin. Nah, kalian tahu gak sih kalau ngeaplikasiin foundation pakai brush gini tuh suka ngegaris-garis gitu kan. Nah, karena ini tuh teksturnya ringan banget, aku udah nyoba berkali-kali. Kalau kita ngeaplikasiin pakai brush terus kita tekan-tekan pelan gini, lama-lama tuh si garisnya hilang dan malah jadi kayak makin merata di kulit wajah aku. Tuh. Ini warnanya memang agak lebih kuning sedikit, tapi menurut aku ini masih oke banget sih. Ini untuk coveragenya kalian bisa lihat, ini tuh coveragenya lebih ke medium to full sih. Tapi kalau misalnya kalian merasa bahwa, aduh ini kurang coveragenya nih, ini teksturnya masih buildable, nggak yang jadi menor banget gitu. Jujur ya, ini dibandingin cushionnya, kalau kalian nanya, aku lebih suka si foundationnya daripada cushionnya. Karena menurut aku kayak si ini tuh lebih natural hasilnya daripada cushionnya. Kalau kalian follow TikTok aku pernah bahas si cushionnya tuh agak dempul, kalau ini tuh enggak. Nah ini hasil akhirnya, kalian bisa lihat sendiri untuk coveragenya medium. Ini masih kelihatan nih ada bekas jerawatnya, tapi warna kulit bener-bener jadi merata banget. Hasilnya bener-bener like a second skin. Dan ini pure aku aplikasiinnya cuman pakai brush aja, nggak pakai spons lagi karena saking si teksturnya tuh ringan dan gampang banget di blend. Oh iya, kalau misalnya kulit wajah kalian kemerahan, ini yang aku rasain, dia tuh bisa meredakan juga karena menurut aku ini selain si kandungan sunscreennya kenceng, si SPF-nya 50, dia juga kandungan skincare-nya cukup banyak, jadi bisa bikin kulit wajah yang lagi kemerahan adem. Biasanya aku pakai produk ini, aku set lagi pakai bedak sedikit. Untuk produk ini tuh menurut aku salah satu yang canggih karena udah ada anti polutan agent dan juga ada X-Fine teknologi. Tadi kalian lihat kan aku pakai sedikit banget untuk satu area wajah sebelah sini. Nah sekarang aku juga bakalan pakai, dan ini pakainya juga sama, sedikit aja segini. Ini tuh game changer banget sih kalau misalnya kalian make upan gitu pakai ini, hasilnya kayak lebih flawless banget. Aku juga sangat amazing. Dan pakai spatula gini tuh ya kayak lebih irit dalam penggunaan produk. Beneran kayak bener-bener lebih rata banget gitu loh. Kalau dulu kan waktu pertama kali produk ini viral tuh harganya mahal. Nah sekarang tuh udah banyak brand-brand lain yang mengeluarkan. Bahkan aku lihat di TikTok ya, ada yang pakai produk ini tuh dihack pakai pisau margarin gitu loh yang buat roti. Nah sebenarnya setelah aku mencoba produk ini beberapa kali, karena sebelum aku naikin ke YouTube dan memutuskan aku suka atau enggak sama produk ini, aku udah nyoba dulu berkali-kali. Nah kalau udah gini aku pakai spons. Aku udah tahu banget perbedaannya antara kalau misalnya pakai brush dengan pakai spons.
Kalau pakai brush itu yang aku rasain dia lebih full coverage karena si produknya tuh nggak keserap di si brushnya kan. Tapi kalau ngomongin hasil yang lebih flawless, natural, kalian bakal lebih suka pakai spons. Kayak cara aku tadi, pakai spatula dulu, baru pakai spons. Ini ngeratainnya benar-benar effortless banget sih. Sebenarnya banyak yang bilang produk ini tuh dupe-nya Laura Mercier. Aku udah punya produknya dan menurut aku kalau dupe banget enggak ya, tapi ini tuh benar-benar bisa jadi alternatif kalau misalnya kalian pengen hasil make up yang like a second skin atau kalian pengen hasil make up yang flawless banget gitu. Nah, hasil finishnya tuh kayak gini. Cuma mungkin kalau si Laura Mercier itu shades-nya kan banyak banget ya. Nah, jadi kasarnya nih kalian bisa menghasilkan make up yang cakep banget, bagus banget hasil finishnya tanpa mengeluarkan uang 900.000 gitu. Nah, udah ini hasilnya. Sekalian aku mau bilang dong sama brand-brand lokal, please banget, boleh kali bikin shades yang agak gelap tuh undertone-nya jangan cuman kuning doang, karena berakhirnya tuh suka jadi kayak terlalu kuning gitu hasil akhirnya. Tapi untuk finishnya ini cakep banget sih menurut aku. Nah, ini aku bakal beresin dulu semua make up aku, baru kita akan bahas si foundation ini. Dan kalian harus nonton sampai akhir video karena aku bakal nunjukin sama kalian hasil wear test saat aku naik motor menggunakan foundation ini. Jadi kira-kira gini hasil make upnya seperti yang aku bilang. Kalau misalnya udah diberesin make upnya warnanya nggak terlalu kuning dan aku suka banget sama si hasilnya. Apakah produk ini oxidize di kulit wajah aku? Ini sama sekali nggak oxidize. Warnanya tuh pasti akan ada perubahan sedikit dibandingin pertama kali diaplikasiin, tapi itu tuh kayak ngeset, bukan yang jadi kusam atau menggelap, sama sekali enggak. Terus apakah dia bikin kulit jadi makin berminyak? So far di kulit wajah aku enggak. Kalau keringetan, luntur atau enggak, ini kemarin dipakai naik motor bolak-balik dari Cimahi ke Dago naik Gojek, lagi panas-panasan, makeupnya masih awet banget dan masih super aman. Jadi menurut aku hasilnya kalau dipakai daily, dipakai untuk kegiatan sehari-hari atau misalnya dipakai jadi bridesmaid, ini masih oke banget. Dan yang paling aku suka, dia tuh nggak dempul, nggak bikin kulit wajah kita jadi kelihatan tua, nggak kelihatan yang jadi kayak dandan banget. Dipakai foto juga oke banget. Makanya aku suka sama produk ini. Dan yang pasti dia tuh ada kandungan skincare-nya. Dan aku sampai lupa membahas packagingnya. Packagingnya tuh lucu banget dan ini tuh dari kaca ya. Bener-bener kelihatan kayak produk yang mahal. Expirednya juga masih panjang. Aku beli ini kemarin expirednya masih sampai tahun 2026. Aku nggak terlalu suka dan nggak terlalu yang tipe harus banget sesuatu produk lokal menjadi dupe. Tapi kalau misalnya kalian pengen hasil make up yang flawless, yang bagus, yang kelihatannya tuh ringan di wajah, tapi ada skincare-nya, kalian bisa masukin produk ini ke dalam list produk kalian. Seperti yang aku bilang, jangan dulu beli produk ini, tonton dulu sampai akhir videonya. Apakah produk ini worth it atau enggak untuk kalian beli? Dan jawabannya worth it sih menurut aku. Nah, berikutnya untuk foundation ini, perlu aku bikinin battle sama Laura Mercier-nya enggak? Atau perlu aku battlein sama foundation Luxe Creme yang sebelumnya? Kalian pilih aku bikin video yang mana, tulis di kolom komentar. Kemarin kan aku beli foundation baru yang harganya 900 ribuan kan ya. Tapi ternyata ada produk foundation lokal yang menurut aku bisa jadi alternatif. Dan kemarin udah sekalian aku tes nih, wear test naik motor. Begitu aku coba dan aku wear test, aku langsung pengen ngeracunin kalian karena kalian bisa lihat sendiri, ini cakep banget teksturnya. Tuh, dan ini tuh coveragenya kayak medium gitu. Kalian bisa lihat hasil finishnya tuh halus dan radiant skin banget kan. Terus ini tuh teksturnya gampang banget di blend. Aku bakal tunjukin coveragenya.
di sini. Untuk coveragenya sendiri sebenarnya ini tuh medium to full, tapi kalau kalian mau ini tuh bisa di buildable banget ya. Cocok untuk kulit sensitif. Nah, supaya lebih jelas ini before-nya kalian bisa lihat sendiri dan ini after-nya. Enggak cuma itu yang aku rasain pakai foundation ini tuh ada efek menenangkan di kulit wajah aku. Mengandung anti polusi dan juga egg fine teknologi. Lihat aja hasilnya. Kulit aku tuh jadi kelihatan lebih halus, terus kayak ada efek airbrush-nya. Hasilnya secantik ini tanpa ngeluarin 900.000 ya. Mumpung hari ini tuh Bandung lagi panas dan aku mau nuker duit ke money changer, kita naik Gojek sekalian wear test foundation ini. Ini hasil aku naik Gojek panas-panasan 2 kali dan hasilnya tuh make upnya tetap flawless, tetap bagus, nggak luntur, nggak bubar sama sekali dan nggak oxidize. Ini adalah foundation terbaru dari Luxe Crème Radiant Silk Foundation dengan SPF 50 PA+++. Makanya pas dipakai hasilnya cakep banget kan. Nah, ini pilihan shades-nya aku sendiri pakai shades NO03. Jujur seneng banget sih, nggak perlu ngeluarin uang 900.000 untuk dapat complexion secantik dan sebagus ini di kulit wajah aku.